Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Juliana Pratiwi, kelas 10 SMA. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga saya dapat mempresentasikan tugas ini dengan baik. Dan di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang ibadah puasa. Siapa sih yang belum tahu ibadah puasa? Pastinya teman-teman udah tahu kan kalau ibadah puasa ini adalah ibadah untuk menahan lapar, haus, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Dan langsung aja kita ke pengertian ibadah puasa. Nah, ibadah puasa secara bahasa itu artinya menahan ya teman-teman, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu saum. Sedangkan puasa secara istilah itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah telah mewajibkan setiap muslim berpuasa sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan tentang fungsi dari puasa, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ada rukun puasa. Rukun puasa ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu yang pertama niat. Nah, seseorang yang berpuasa harus niat terlebih dahulu. Niat terlebih dahulu pada malam harinya untuk berpuasa pada esok harinya. Nah, apabila tidak niat, maka puasanya tidak sah ya. Dan yang kedua, menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, ada niat puasa. Nah, niat puasa ini disesuaikan dengan jenis puasa yang kita lakukan. Nah, niat puasa ini tuh dilakukan sebelum terbitnya fajar pada hari yang ingin kita berpuasa. Dan yang keempat, ada syarat wajib berpuasa. Nah, syarat wajib berpuasa ini adalah syarat yang membuat seseorang wajib melakukan ibadah puasa. Dan ada beberapa syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa, yaitu yang pertama itu ada orang Islam. Nah, orang kafir ini tidak wajib untuk berpuasa ya. Dan yang kedua ini ada baligh. Baligh bagi wanita ditandai dengan proses haid dan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Dan yang ketiga berakal. Nah, orang gila atau orang dalam keadaan tidak sadar itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah sanggup berpuasa. Nah, orang dalam keadaan sakit itu tidak wajib berpuasa ya teman-teman. Nah, yang kelima ada sunnah puasa. Nah, sunnah puasa ini adalah amal ibadah atau kegiatan yang hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala
dan apabila tidak dikerjakan, tidak mendapatkan dosa dan pahala ketika ditinggalkan. Dan berikut ada beberapa sunah puasa. Nah, yang pertama itu melambatkan sahur. Nah, waktu sahur yang baik dan bagus itu adalah kisaran jarak membaca 50 ayat Al-Quran sebelum azan subuh ya. Dan yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika maghrib atau waktu maghrib telah tiba, maka kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Yang ketiga, berbuka dengan makanan yang rasanya manis. Nah, yang rasanya manis itu seperti kurma. Keempat, membaca doa berbuka puasa. Nah, setelah membaca basmalah, kita juga dianjurkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Dan yang kelima itu adalah memperbanyak amal ibadah. Nah, amal ibadah pada bulan puasa nilainya lebih banyak dari bulan lainnya. Jadi, kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan. Dan hikmah berpuasa. Hikmah yang diperoleh dari melaksanakan ibadah puasa itu, yang pertama itu mendapatkan beberapa pendidikan rohani atau pendidikan agama. Dan yang kedua itu memperbaiki cara bergaul seorang muslim dan muslimah. Dan yang ketiga itu bermanfaat untuk kesehatan. Nah, hikmah pembelajaran model teknologi ini tuh selain melatih melawan hawa nafsu, mengajarkan untuk hidup sederhana juga merupakan hikmah dalam menjalankan ibadah puasa. Sebab dengan berpuasa seseorang pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa, kita tidak banyak untuk membeli makanan atau minuman dan menahan diri dari segala hal duniawi. Dan kesimpulan materi ibadah puasa itu, puasa dilakukan untuk menahan diri dengan cara mengekang diri dari berbagai macam tujuan serta keinginan. Nah, puasa kerap diartikan sebagai kegiatan yang sangat berguna untuk menekan nafsu duniawi pada diri manusia. Dan pesan mulianya tuh saya harap pelajar sejawat dapat memahami materi saya dan mengamalkannya dengan baik. Sebelum saya akhiri presentasi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.